Maksud jirau reng sakit stroke. Dan bermakna stroke lidah-lidah cekam. Sehingga tidak bisa lagi bergerak. Dalam hal itu, dalam istilah solat kan ada rukun. Yang lupa aku ini. Dah rukun kauli. Pemana rukun kauli, rukun takkan dengan li. Mereka takkan dengan nate nata. Contoh Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada lungkun dengan lidah, lungkun latih untuk. Nasah namanya? Nasah. Hansah karena itu rukun kauli mesti kita ucapkan dengan lidah. Kah tirau ketrok, gesemang. Kah hanjir lagi kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhampakan hanjir kan lidah kacu. Sehingga lamate isyarat ikutnya diterima oleh Allah. Kah dalam istilah doa, lempegah tanya doa ini mesti dengan lidah. Kah ya Allah ya Rabbi debilong bekaya ya Allah pakai lidah. Kah tidak orang setrok anjir lagi pakai lidah karena kata tanggung doa latih Nabi ya Allah lembut boleh ya Allah yang dikira asyik. Yang dikira asyik. Sedang jangan kata pegahnya musumayang ngeturi. Yang rukun kauli yang hanjut pegah. Ya, yang kapatokan adalah meyakan tak pakai lidah hansah semayang. Nyo ada doa yang anjuran sunat karena anjuran wajib. Dia benar anjuran wajib. Nyo ada doa tetap yang dikira kepada dan diterima oleh Allah apabila memang benar terima. Ya, baik dia yang setrok karena doa ni pakon. Nanti dia ucapkan. Ya, dengan hati mentang. Karena itu segala sesuatu yang tidak boleh lagi dilakukan dengan yang lain, maka hatilah ya yang melakukannya. Ya, dalam ibadah menan, dalam segala hal menan nit yang jangan berubah. Yang kamu ya, jadi ada dalam ada ngamate pi megonya memang hajat lagi pakai lidah, maka itu pun diterima oleh Allah. Tidak mesti semua yang wajib dengan lidah. Memang ya apabila sanggup menggunakan apabila sanggup boleh yang lagi cerita. Ya, bantu pelan mayang menan apalagi palain. Kah? Ada pertanyaan lain? Ya. Suntik vaksin. Kah? Menung. Ilung ya nak suntik vaksin. Nak buka haji kah? Ya lempakan. Lun talon. Kalau mentang bab berita babaknya. Tapi bab purana nak pegah langsung na jamaah Islamik Burayan Tiro. Gakui memang ra belempu oleh suntik lung ya lung. Apabila timbul mudarat lagi nyan, maka lebih baik. Nyata ada menurut hukum dasar, maka adalah vaksin itu boleh. Hukum dasar, hukum dasar vaksin itu boleh. Silakan vaksin jika adalah untuk mencegah penyakit. Malah lebih baik mencegah daripada mengobati. Segala tayo sakit uleh, puta prehele ban kam bercen ti duaga puta prehele sakit uleh ada bedale pul bagat aja jubat bet tu sakit uleh. Hana dengan ni. Kangka, lebih baik aja ubat bet tu sakit tu menasib vaksin. Segala maksud buklah ni tanpa vaksin kena corona maksud berah kah? Jika memang penyakit itu ada dan kena, maka lebih baik vaksin. Dengan catatan tidak timbul mudarat kepada tubuh kita sendiri. Kira-kira kita vaksin adalah pura rasanya lumpuh. Baik vaksinnya timbul mudarat. Kita vaksin hana lumpuh, silakan untuk mencegah daripada penyakit. Ya. Oh, berarti anak apa yang hana harum? Mana gay pegah napu kan zat babi? Nan dengar. Mana pegah nazat babi na ini pulang-pulang nazat babi mana? Seandainya penyakitnya adalah tidak ada obat lain, maksud sebuah penyakit yang hanya obat lain untuk pesembuh selain daripada zatnya, kata apa? Maka untuk mudarat boleh pakai kadar menghilangkan penyakit. Ya, apa yang harum itu boleh jika timbul mudarat. Ya. Dalam istilah fikih kan ad-daruratu tubihul maqasid. Yang adalah kaedah fikih. Kemudaratan membolehkan hal-hal yang diharamkan. Putra yang diharamkan babi. Tanya, menyebab tanya sakit, dia bukan mudaratnya. Mudarat tanya sakit. Seandainya corona macam apa? Yang sakit mati.
Seandainya hana ta suntiknya enzim babinya musuh tak pegah hana balain. Seandainya hana ta suntiknya adalah tanya je ke mati untuk memelihara nyawa, maka boleh pakai itu. Walaupun itu haram, hai at-daruratu tubihul maqasid. Nyan bak kaidah fikih. Mudaratan membolehkan hal yang jahat karena memelihara nyawa itu wajib. Alah bahu mati ko dah hilung. Hang tu suntik pi nyan bui tak hari. Nyolong mati syahid. Pakan mati syahid dah nyolong bahu mati ko dah hang suntik nyan bui sebab. Bah tak putun baik tak suntik karena bui tak pegah dah mati syahid nyan adalah sesatnya. Mek sembarangan ditanya. Apabila memang nyan adalah menimbulkan mudarat ke tubuh tanya, maka baik suntik. Apabila hana menimbulkan, maka silahkan suntik. Masalah ke enzim yang perkataannya adalah jika memang hana penyakit lain untuk menghilangkan kemudaratan sakit bak tubuh, maka boleh memakai kadar menghilangkan mudarat. Ada tanya istilah dek ialah putra pergi pajuh sibu juga ya. Tapi 3 kap hang pergi pajuh 3 kap. Maksudnya putra 3 kap untuk menahan bek mati, untuk menahan lapar bek pajuh putra tu. Boleh. Walaupun itu haram. Ya. Nam ganggu semayang pandai nam ganggu tu mah. Anam salah dengan semayang sah semayang. Yang jadi nak suntik silakan yang tergantung tubuh orang masing-masing. Mai dah ni pakahan suntik. Yo. Ya, pakahan suntik. Kan karena ada pegahnya hanaga. Yang tergantung tubuh orang tu. Ilung ya ilung takai. Maka ji mi awaknya segala suntik cikalan icek le penyakit nau tubuh tu. Tanya. Hanya suntik barang kau tu. Baik cik ona penyakitnya. Seandainya penyakitnya tak pupuh dengan virus je ada perkataannya. Kelak itu lah je kecekang tubuh sehingga je lumpuh. Nya hai suntik dia. Nya kalau dia je yang betul. Ya, yang hai tu. Hana cek penyakit. Nya kan dah berapa politik tanya. Bagi contoh mesti dah berusaha. Kena berapa politik tanya. Nah, mai dalam yang so hana cek tak surat vaksin lewat kena hana surat vaksin, tak surat vaksin. Hana surat vaksin gelak asyam baca. Nyan harumnya. Karena hana tak nak kabar tubuh tanya kiban terima Tuhan. Tambah suntikan tu je kemudarat lo. Kah hancit dengan. Ada masuk cek le nak penyakit tubuh tu. Oh nak penyakit hana pupu. Ada hana surat vaksin dia lewat di rona dalam masa pengobatan. Itu boleh. Baik memak. Ya, ban. Jadi nak suntik silakannya hana harum yang boleh nak pegah. Malah boleh jika memang adalah untuk mencegah penyakit. Nak yang lain? Ya. Han, muya sandaji tanya pasal. Sandaji tanya pasal. Tanya urina, takut umum pasti tempu agak. Nyo mesti tak pegah. Dia dah jauh tu masjid. Pahala tambah huruf dia dah jauh tu masjid. Kebetulan yang tengku adalah tengkunya hana taturi dan bacaannya dia hana masjid taturi tengku boleh. Beda tanya yang pak rumah na tengku, kepuan na tengku. Hana baik tanya yang tanya hana urusan dengan tengku umum. Mau pada bawah rumah tu hana urusan yang tanya. Yang nak urusan yang tanya sangat bacaan gonya dalam sembahyang pakai bas. Jadi tiap-tiap di dalam sembahyang, maksud contoh nejak tergantung untuk faham nak pergi buat masjid dan masjidnya pahidang sembahyang jamaah. Kata ikut dia jamaah. Yang dalam istilahnya adalah jilid betul-betul bacaan tengku Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan alhamdulillah ka salah maksud. Itu tak tepu yang salah. Nya tukun qauli lalu pegah. Saya orang tak tepu bahawa bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang kalau yang maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nya salah tajwidnya. Salah mat. Salah mat tidak salah tajwid. Salah mat adalah membawaki adalah artinya menyimpang. Ini tak salah. Tapi salah. Kata tepu dia salah haji koleh dia yang. Tak ikut cit batu semua yang ada yang. Tanya yang batu. Engkau umumnya mudrokan nak tepu. Sikahan sah. Kita pekah langit kecuali nang ngoro. Rono. Dia batu semua yang tak ikut kita pakai. Pakai. Kiban cit mereka bantu dengar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dengar lagi kan. Yang para ajunya lama itu long paling tibit daripada tengku ini. Kenjo Fatihah terus semua yang aju pro. Dia tak ikut kita paksa. Batu semua. Ya, jadi apabila dia tidak benar dalam mengucapkan rukun qauli, maka langsung para daripada ibu. Seandainya musuh hanagat su tagai. Lain mandu betul, maka ikut aja nak punya. Su katanya adalah su karim, tempah kari.
Sudung kau mum lagi. Baca. Lagi baca 12 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi betul. Tu tak kaya menang. Anak pupunya ikut aju. Ya, kan bak tu bak kefasihan dalam mengucapkan ayat rukun qauli ke contoh Fatihah yang kainan. Bah? Seandainya adalah yang mengucapkan yang adalah rukun pun apakah? Kan rukun qauli. Lagi contoh ayat-ayat bukan surat qul huwallahu ahad kan rukun daripada dan apakah yan pakai ban yan pih baik tak ikut ni tengok tak ada pu pasal sandaji masa sandaji tak ikut cek nak baca sembahyang hana cuba hana ke dia rukun langsung baca ya dia memang ada pu yang salah maka boleh ikut ya dalam istilah katanya paham akan bacaan yang hana paham apa dah bukan kau ada juga deh dah lebih banyak yang ada ke ya, nafas yang lain Keluar kita dari jamaah. ya hati dalam hati kita saya sudah keluar daripada jamaah Jadi gerakan imam itu nggak ikuti lagi kita salat sendiri terus kita kalau memang paham masa seandainya pada ikut Muhammadiyah ilung nak pengalaman sembahyang ba masjid pukun Alih kurukuh Quran ni? Cak Serani. Bukan Cak Serani ya. Muhammadiyah Mak pah subuh katanya. Lengwa di bandang salah. Dengku imum tidak membacakan kunut. Yang ni selanya kiban maksudnya sebagai makmum. Kan? Saya lepegah menyanyi alquran qalim langsung para. Mia kok yan hana baca kunut. Yan hana masalahnya. Iku aju. Gonya. Hana baca kunut atau hana baca kunut berarti tayo. Ya, hana pupu yang boleh tenek pula. Apabila masuk ilong buku baca kunut, memang para mentang. Yang terserah tanya. Jika baca kunut kedua tu baga-baga baca kunut kena. Ya. Memang bangga tre ayo. Jocit lagian. Jocit lagian. Cepat-cepat tak gantikan Allah Maha Pukun Rabbana lakal hamdu di samawati wal ardi masitanya tak tahu ngangku jocitnya lagian. Ya, maksud tanya barak jocit cuman kan di Imam Syafi'i pernah dilakukan halnya. Bersemayam diikut mazhab imam yang tidak membacakan kunut. Tapi Imam Syafi'i nak bersikeras dengan tak membacakan kunut. Tidak. Beliau ikuti terus lagi dilakukan oleh imam tersebut. Ya, mahalam sah. Karena adalah hukum baca kunut itu sunat apa? Menau. Sujud sahwi itu hukumnya sunat. Tanya tak sengaja hana tak baca kunut. Tanya tak sengaja hana tatu tahiyat awal. Yang adalah sunat atau tanya untuk tadi sujud sahwi. Sunat ada kita seandainya long sengaja ada long kunut. Sengaja long ada long kun tahiyat awal. Haila sujud sahwi pi mukarat lu. Jadi nanti pertanyaan nasah sembahyang? Memang tak baca dia. Dia malas baca kunut, malas duduk tahiyat awal. Dia salam terus dia, enggak sujud sahwi. Apakah sah salatnya? Kibanan? Ya, kah? Hana, nyo sengaja, musul long sembahyang. Maghrib ditakan musul. Kena duduk tahiyat awal, hana duduk tahiyat awal, pakon mukarat dong. Allah ayat ada tempat duduk tahiyat awal. Sembahyang juga biasa, kah? Terus terakhir, hai la sujud kitawi. Hai mukarat, ya? Hai la sujud kitawi dan tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasah sembahyang lo? Sengaja bolong kanam karat. Tahiyat awal. Tahiyat awal sunat abad. Sunat itu. Sunat abad. Ya, sembahyang tetap sah tapi makruh. Bermakna mengurangi pahala pincang. Ya, istilah ja'jud tapi payah pakai
Nah, taban ngan tajak biasa ngan pakai tongkat. Pinjam. Je dikejak tapi pakai tongkat. Yang kenyan orang yang sembahyang sengaja ngekubah sunat abad dan hana ke sujud sah. Nyan ngekun orang jak pakai tung. Jak terus cit cuma hek singke-singke. Ya, dapat mengurangi pahala sah dan salatnya sah. Ya, apabila memang tak sengaja. Oh, long sengaja, long hana long kun kunut. Hana long tu tahi awai, tapi long sujud sawi mentang gelantau. Long sengaja. Kiban hukumnya? Haram salah. Ya, haram salah. Takkan mukrah mulai pahala salah. Pahalanya kata sujud sawi. Long hukum. Saya katakan tahu sujud. Yang fungsi sujud sawi adalah menutupi yang tinggal sunat baik tinggal itu terlupakan ataupun sengaja kita lupakan. Ya, sengaja halo dong. Hana dua tapi tinggal tapi alah hana lo dong. Sujud sawi itu tetap adalah tidak apa-apa. Haram ke. Hana mengurangi pahala sah. Kai tutupi le sujud sawi. Faham ya? Ya. Nah, pertanyaan lain? Sujud sawi. Tapi dalam hal istilah tinggal sunat abad. Ya. Dalam hal istilah tinggal sunat abad, maka gantinya adalah sujud sah. Dalam hal istilah tinggal rakaat, sanksi rakaat antara dua le. Istilah ka sembahyang maghrib. Puka dua kali rakaat pemantang dua lenyo. Puka rakaat pemantang dua sanksi. Maka danglah ba yang paling kecil yaitu ada kaput tak edang 3 tik kaput dan sunat sujud sah. Sujud sawinya dilakukan yang pertama dikarenakan meninggalkan ataupun tertinggalkan sunat abad. Yang kedua dilakukan karena tanya ragu bilangan solat. Ya, tapi dengan catatan jangan aja segatik ada lebih hanapu yang baik kurang. Dalam istilah adalah tanya sanksi pada buah rakaat kata sembahyang. Yang tamah aja seperti kaput ka kelima macam ni. Hana masalah. Yang penting baik kurang tapi dengan catatan sujud sah. Ya. Nak pertanyaan lain? Nyomi kan baca nyomi kenai harta. Jadi kan tanya kan misuji karena wasiatnya harta kan enggak berapa banyak. Suruh katuha kalau 80 lebih lah. Buatnya menternani nak bangun rumah nak misuji yang kan sedangkan peng cuman misalnya 1 miliar mau dihabiskan terus satu kiban ni dia cuma anak-anak taruhlah anak masalah rayuan. Baik. Jadi dalam masalah pengelolaan harta. Ya. Pengelolaan harta bagi orang yang sudah tua. Tidak urung katuha apabila kena kelolakan harta roh kepu ejut yang jadi pertanyaan. Sedangkan ni enak na cucu dan segala macam. Apakah boleh dia mentasarufkan harta untuk dirinya sendiri? Boleh dengan catatan adalah dia masih walaupun sudah tua. Tapi yang tu monya seandainya kau yang sakit. Nyan adalah apabila kau yang sakit, nyan tidak boleh lagi kelola harta 100% atau roh. Tapi ada hak dia cuma adalah 1/3 dari harta yang dia miliki. Tidak lebih. Nyan monya kasa musa Tuhan mentang hana sakit sehat, tapi Tuhan umur kan 60 sekian. Dia sehat. Umurnya sudah tua. Apakah dia boleh mentasarufkan hartanya untuk dirinya sendiri? Boleh. Tidak wajib kita tinggalkan warisan untuk hana wajibnya. Mereka kena sedekah di urun Tuhannya. Nyolong terasa ke Tuhan. Takut doro sakit dan mati ku. Hana tinggal sepuluh anak. Kunyuk biang nah. Dah kunyuk publok. Kunyuk pugot. Masjid. Ciroku. Cucut. Ya, tak boleh itu. Jadi waknya jadi nyok bangun rumah tu kalau selesai rumah kau yang akan meninggal. Mesti kalau 80 lebih lah. Bangka meninggal kau yang rumah kau yang selesai. Nyan adalah harta karo mutang-mutang tak belakai bahan ulam. Waknya tu karo meninggalkan utang itu. Benar. Oh, berarti pertanyaan yang tanya kan dari bukan mentasarufkan hartanya untuk dirinya, tapi
membangunkan sesuatu gemuk kan dari harta roh. Dari harta drogu cuma uang 1 M, tapi dia mau buat rumah yang 1,2. Iya. Kan enggak? Ya, ya. Memenuhi syarat kan, Benar. dia udah. Kah, bukan. Jadi harta goyan siap 1 M, gepegat bangunan 1,5 M. Ya. Kah, jadi ternyata wate kanyan gemutang. Engkau gemutang, Ya. gemutang untuk bangun rumahnya. Ternyata rumahnya kalau 100% siap, kah meninggal aja goyan. Yang jadi pertanyaan, Yang dikalah kah? hak memang. Ya, yang jadi pertanyaan, rumahnya kesal bangun. Kepegah juga nyanyi dong, ke rumahnya banjir. Ya, baik. Jadi rumah yang kebangunnya untuk dirinya sendiri. Ya, jolong nak pegang rumah kudrolong ide yang 1,5 M. Gecok tu harta ro pusaka tu belah ternyata dapat cuma 1. Gepegat tu rumah ide 1,5. Sehingga kemutang mbak ni. Ya. Kabi nak kemutang, kabi nak kemutang, kabi nak kemutang, kabe. Ternyata 500 lagi adalah dapat hutangan daripada gepegat rumahnya. Rumahnya tengah gepegat. Ternyata kalau kita hidup ka mati. Ya. Kah, yang jadi pertanyaan yang pakai ban hutang koknya. Ya. Gemutang ba ane. Kah, dari 1 M bunuh. Yang adalah rumah yang kau bangun untuk dirinya sendiri jatuh kepada anak. Ya. Jadi yang hutangnya pakai ban. Utang tetap utang walaupun kita dengan anak. Beda pakai dia saya kan dengan wajib bayar hutang. Atau dengan mak nak wajib hutang yang kan. Ada hutang tetap bunuh kena rumah 1 M je. Yang kali aku pegang 1,5 M je. Walaupun kalau boleh pulau. Kakak pulau. Padik menempok 1,3 M. Karena apa kan kalau dia biar dia 1,5 M. Kalau buat dia jadi hasilnya 1,3. Utangnya berapa? 300 juta. Karena harta kena 1 M bunuh. Betul? Cok dari 1,3 bayi hutang ni. Ketinggalan 1 M kan? Bagilah kan kan? Ya, yang inti dan pegang putra. Boleh seorang tua yang tidak sakit nada untuk adalah mentasarufkan hartanya untuk dirinya sendiri. Dekedi mati adalah tetap warisan yang mengambil harta tersebut. Ya. Ya. Dapat yang lain? Jadi masalah ambisi urun tua kena pegangnya panena urusan kayo nafsu kok. Ha? Kena pegang ke deh. Hana masalah. Dekedi mati wadang le wajib bayu. Ya, lucoknya wajib bayu tak. Kalian baru bagi harnya yang hek anak kan menan. Bagi juga harta. Utang hananya yang hek tu. Jadi utang ini diselesaikan baik itu utang dengan manusia maupun utang dengan Allah. Yang mana utang dengan manusia yaitu berupa harta yang terpinjam bagus. Dan utang dengan Allah yaitu berupa aji. Ajinya adalah wajib apabila memang tayo ka mampu. Apabila hana ada tumai aji, maka anak wajib adalah badal haji untuk urung syik. Man dosa. Dosa tanyo taco harta urung syik. Yang bingat tayo anak-anak. Mak tayo ka mati, ayah tayo ka meninggal, mandua ka meninggal. Kah? Nah harta ke sabang petak dano. Dan nah harta-harta yang lain. Tayo na limong tu, tapi pula cuma mandum tak bagi cuma limong tu. Hana tak tepu badal haji mak tu. Badal mak tak mampu jawab haji tapi hana sempat ke jawab haji yang dosa tayo yang cok har. Kau yang dosa, tanyo. Mau dan kau meninggal je? Hana sempat ke man dosa ke cik yang pakan dosa kanya ge sia-siakan masa senggang pakan han ge storage je pakan lalai dengan dunia. Tayo yang cok pidosa ternyata hak mentang kewajiban kau yang hutang dengan Allah Ta'ala iaitu untuk ya tunaikan hak hutangnya nilai pegelar. Baik dakarat itanyo yang belum puja aji maklum lu padahal kayu gulung yang dia dah bayangkan yang ada minta pejohnya yang hutang dengan Allah badal haji mai pun bayi hutang dengan manusia yang nilai pun karena antara hutang dengan manusia adalah yang pertama sekali wajib tabah. Olehnya hutang dengan Allah, mentang sisa, bayi hutang dengan Allah. Mentang sisa baru bagi sama. Yang puasa mesti nak tinggal puasa tak katanya. Jut urun syik kan? Ya. Jut sedangkan tu puasa urun syik tu yang kata tinggal. Jut dengan tu hana masalah. Dan dengan tu sembahyang urun syik tu jut dengan tu kita yang punya kamalin. Yang hanya putra uman yang ai ku sembahyang tak tolong ya hanya mentang udiknya kamu meninggal je. Meninggal kiban cara tani di bawah. Nik. Ha, benar mentang. Tani ku puasa. Kan puasa kiban. Puasa. Saja long puasa sehingga urang pelai long kaga untuk maklun. Nah, dah nak sebutkan nama keun mak mentang kajut.
Karena Allah Ta'ala. Sajalong puasa sehingga urut perlelun qada untuk maklun. Qada puasa Ramadan untuk maklun karena Allah Ta'ala. Ya. Sebenarnya videonya kan udah dibayar misalnya. Yang maksud hana bayu fidyah. Muya bayu fidyah maksud long hana pem long bayu fidyah. Long qada macam jut. Long kalau bayu fidyah enggak usah lagi ke qada. Ya, muya masalah sembahyang bilang yang cik. Ya, sahaja tanit dalam arti saja long sembahyang perle asa maksud saja long sembahyang perle asa put rakaat long qada untuk maklum karena Allah Ta'ala. Ya, tanit ini. Jangan juga biasa. Tak ada saja long qada sembahyang asa untuk maklum dan ayah long ya hana iwa kenan. Tak sebut nenek yang kami meninggal dia mendung kenan mana nai lo kabah sembahyang. Ya? Kan baik sampai tak sembahyang, tak hanya tak kata sembahyang mak. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal, kadang menyuruh sembahyang asa. Sahaja long sembahyang perle asa per rakaat lun qada untuk maklum dan ayah long ya hidup. Dua rau urung. Satu orang. Ya. Oh, dah qada ke mak ayah dah mandang lain long. Ya, solat lagi. Ya, baik tak jamaah aja untuk maklum daya long dan nek tulung kan nek tu terkena nek daya lang bayang aja. Karena tidak sembahyang. Lanjut. Ya, karena itu bukan ibadah ubudiyah. Bermakna kan ibadah badaniyah, kan ibadah badan roh tu. Maya puasa ibadah bah. Maya sembahyang ibadah bah. Maya beryasin yang adalah ibadah sunnah. Yang sunat ni aja masa buat melasah. Saya sih untuk beberapa orang. Iya, satu melasah boleh. Ya, itu kalau baca ya. Kalau kata sembahyang enggak boleh satu melasah. Segala arwah ya kan bandung kailo nian. Arwah nek kailo berani agam berani nang segala arwah yang nak hubungan tadi darah dengan ada yang kailo kenal. Ini aja lagi lanjut. Itu baca ya. Ya sih. Ya. Nabi sembahyang ya han madam. Nah, pria lain